Situasi pandemi Taiwan membaik. Pada tanggal 5 Juli, Taiwan mencatat penambahan 28 kasus lokal, 3 kasus baru luar negeri dengan 1 kematian. Di antaranya Taipei mencatat 15 kasus, New Taipei 5 kasus, Taoyuan 3 kasus, Miaoli 2 kasus, dan terakhir Pingtung, Hsinchu, dan Keelung masing-masing 1 kasus. Klaster COVID-19 pecah di Pasar Grosir Huanan, Pasar Penong ke-1 dan ke-2 di kota Taipei. JCC mengumumkan hasil screening terbaru, antara lain Pasar ke-1 screening lebih 5.000 orang dengan 96 terdiagnosis, Pasar ke-2 screening lebih 2.000 orang dengan 23 terdiagnosis, dan Pasar Huanan screening lebih 3.000 orang dengan kasus terbanyak 110 terdiagnosis. Saat ini terdapat 229 kasus terdiagnosis di ketiga pasar tersebut. 研判整个的一个是在一个比较可以控制的范围。目前我们可以讲就是说没有失控。 Komandan JCC menekankan bahwa penyebaran pandemi saat ini masih terkendali, tetapi masih perlu untuk terus melakukan inspeksi dan menemukan kasus tanpa gejala. Wali kota Taipei Kou Wen-je dalam pencegahan penyebaran wabah juga mulai melakukan vaksinasi pedagang pasar sejak tanggal 5 dan sekitar 18.880 orang telah divaksinasi. Selain itu, Pasar Sore Chongqing di Panqiao dan Pasar Jalan Poai di Shulin juga dilaporkan ada pedagang yang terdiagnosis. Pemkot New Taipei segera menutup kedua pasar tersebut selama 3 hari dan mengimbau pedagang dan warga lokal untuk screening darurat guna mencari rantai penularan tersembunyi. Otoritas setempat juga meminta pedagang pasar harus menyertakan sertifikat negatif untuk berdagang setelah pasar dibuka kembali. Vaksinasi juga akan diberikan ke pedagang di 168 pasar pagi dan pasar malam di New Taipei yang diperkirakan akan mencapai sekitar 20.000 orang. Pada sebuah komunitas di Kelurahan Chongqing dekat Pasar Malam Nanqichang, Taipei, dilaporkan lebih 10 orang terdiagnosis pada pertengahan Mei. Warga setempat diduga memiliki riwayat kontak dengan Pasar Penong dan Huanan. Pemkot Taipei menetapkan kawasan tersebut sebagai zona panas dan akan membentuk screening umum di lokasi. Kelurahan Chongqing di distrik Chongzhen adalah zona panas kedua yang menerapkan screening umum setelah Jalan Hulin di distrik Xinyi. Program Hulin berlangsung dari tanggal 4 hingga tanggal 5 jam 7 pagi dengan screening total 4.395 orang dan dari hasil PCR 4.138 orang tersaring 2 terdiagnosis. Kota Taipei mengumumkan pelonggaran bersyarat pasar malam Taipei per 29 Juni. Arus pembeli mulai kembali. Imbauan protokol kesehatan bergema di pintu pasar malam dan polisi juga mengingatkan pengunjung untuk menghindari kerumunan di lokasi. Sementara di Taitung juga mengaktifkan pelonggaran bersyarat pasar malam per 1 Juli. Sekitar sepertiga kedai makanan di Jalan Chengchi di kota Taitung memulai bisnis dengan pembagian kelompok waktu buka untuk menghindari kerumunan. Pemilik kedai mengatakan arus pembeli hanya sekitar 10% dibanding masa lalu, tetapi setidaknya masih bisa berbisnis. Dermaga ikan di Chuwei, Taoyuan juga dipenuhi pengunjung pada akhir pekan, tetapi pembagian sesuai KTP menurut pedagang membuat peluang bisnis terlihat tapi tidak tergapai. Pasar malam Shiluo, Yunlin juga memperagakan pelonggaran bersyarat dengan mekanisme pendataan terpadu dan memasang sinyal pemberitahuan arus orang. Meredanya pandemi membuat pasar pagi dan pasar malam di berbagai tempat mengaktifkan pelonggaran bersyarat. Para pedagang berharap bisa mendapat pemasukan semaksimal mungkin. JCC juga membenarkan arus orang bertambah pada minggu lalu, tetapi masih terkendali. JCC telah merumuskan mekanisme pengendalian untuk pasar, termasuk larangan makan sambil jalan, hanya boleh take away, dan memperkuat mekanisme pendataan terpadu pengendalian arus orang dengan menjaga jarak sosial minimal 1,5 meter, pembatasan ruang sosial 2,25 meter persegi, serta pembagian arus antri orang dan mobil. Tekanan tropis yang berposisi di sekitar 600 km tenggara Luan Pi terus bergerak ke barat laut dan berpeluang berkembang menjadi taifun ke-6 Infa tahun ini. Biro Cuaca Pusat CWB mengingatkan terlepas dari tekanan tropis berkembang menjadi taifun atau tidak, tetap akan membawa curah hujan di daratan tenggara dan semenanjung Hengchun pada Senin malam hingga Selasa pagi. Kawasan barat juga berpeluang turun hujan petir. Selain itu juga mengeluarkan laporan khusus angin kencang untuk kawasan utara, timur laut, daerah terbuka di kawasan selatan. Untuk kawasan tenggara dan semenanjung Hengchun akan muncul angin berkekuatan 9 hingga 10. Analisis mengemukakan gelombang ini akan bergerak dengan cepat dan hanya berdampak ke Taiwan selama sekitar 1 hari. Setelah Selasa siang, tekanan tinggi Pasifik akan meluas ke sisi barat. Cuaca di hari Rabu dan Kamis akan kembali panas dan suhu akan lebih tinggi dari sebelumnya. Masyarakat diingatkan untuk banyak minum air dan melindungi diri dari sengatan panas.